Yang kami hormati para investor, calon investor, peserta, dan semua undangan. Selamat datang pada acara Publix Expos Live dan Publix Live tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Publix Live merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BEI, KPI, KSEI, dan yang didukung oleh OJK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini kegiatan Publix Live diselenggarakan sejak tanggal 27 sampai dengan 30 November 2023 dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom webinar. Pemanfaatan teknologi digital untuk Publix Live kami yakini dapat memberikan dampak yang besar terhadap penyebarluasan informasi pasar modal kepada masyarakat. Jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh informasi terkini mengenai pasar modal Indonesia tentunya. Selain itu, program dan konsep ini sejalan dengan langkah OJK dan SRO dalam melakukan optimalisasi transformasi digital dan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi atas investasi yang sudah dilakukan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Publix Live ini merupakan langkah untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Selain itu, tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka menjaga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan. Lebih lanjut, kegiatan Publix Live juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat sebagai investor dan calon investor dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu dapat menggali informasi yang komprehensif terkait fundamental saham sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan investasi. Analisis fundamental berperan penting dalam probabilitas kesuksesan kita ketika berinvestasi saham. Dengan melakukan analisis fundamental, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan valuasi saham berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat melakukan penyusunan strategi investasi secara bijaksana. Semoga dengan adanya kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat luas dalam memahami kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, yang kedepannya dapat berdampak pada peningkatan likuiditas pasar dan jumlah investor. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Publix Live ini. Semoga kegiatan berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi perusahaan tercatat, investor dan calon investor, dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Publix Expos Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kezia 7 dari IDX Channel yang akan memandu sesi Publix Expos Live kali ini. Pada sesi ini akan diisi oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan IPCM. Bapak dan Ibu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember tahun 2017. Bergerak di bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur.
Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta, izinkan kami menginformasikan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu peserta, yakni manajemen dari perseroan. Untuk itu, izinkan saya menyapa yang pertama kepada Ibu Shanti Puruhita, selaku Direktur Utama. Selamat siang Ibu Shanti. Para pemirsa. Terima kasih Ibu Shanti. Selanjutnya izinkan kami menyapa yang kedua kepada Bapak Muhammad Iqbal selaku Direktur Armada dan Operasi. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Mbak Kezia, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat Pak Iqbal. Selanjutnya izinkan kami menyapa kepada Ibu Reni Delvianti selaku Direktur Keuangan dan SDM. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang Mbak Tesya, selamat siang Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen. Selanjutnya Bapak dan Ibu peserta, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal penanya yakni Bapak dan Ibu peserta. Yang selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyimak pemaparan dari perseroan kepada Bapak dan Ibu manajemen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kezia. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan bagian dari Pelindo Group yang bergerak di bidang marine service. Kita bisa mulai ke pemaparan, minta tolong bahannya. Baik, seperti Bapak Ibu ketahui sambil kita tunggu paparannya, oke, baik, bahwa sebagai anak perusahaan dari Pelindo II dahulunya sebelum merger, maka tahun 2021 kami telah merger dan saat ini dari Pelindo telah terbagi menjadi 4 subholding di mana kami masuk ke dalam subholding Marines. Dilihat dari profil perusahaannya, kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemanduan dan penundaan, jasa pengelolaan kapal dan jasa kemaritiman lainnya. Dibentuk sejak tahun 2013 dan kemudian go listing di tahun 2017 untuk terbukanya. Dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, kami telah melaksanakan prospektus yang ada pada saat IPO, yaitu dengan membangun infrastruktur dan suprastruktur kami diantaranya adalah kami membangun 4 armada baru sampai dengan saat ini dan juga ada 1 kapal sedang dalam pengerjaan. Baik, kita next. Struktur perusahaan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa
Setelah Pelindo 1, 2, 3, 4 merger menjadi Pelindo Group, maka kami berada di bawah subsidiaries Pelindo Jasa Maritim yang bergerak di bidang Marine Services. Kode kami adalah IPCM. Untuk struktur kepemilikan, dapat kita lihat bersama bahwa kami dimiliki oleh 76,89% sahamnya oleh Pelindo Jasa Maritim yang merupakan subholding dari Pelindo. Dan kemudian 0,11%-nya dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia, serta 23%-nya dipegang oleh Public. Next. Kami kenalkan profil manajemen kami dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Seperti tadi sudah diperkenalkan di awal, saya sendiri adalah selaku Direktur Utama dan Direktur PLT Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis. Bu Reni di sebelah kanan saya merupakan Direktur Keuangan dan SDM, sedangkan Pak Iqbal di sebelah kiri saya merupakan Direktur Armada dan Operasi. Untuk susunan komisaris kami sendiri, komisaris utama kami adalah Bapak Zuhri Iriansah. Beliau adalah salah satu direktur di subholding Pelindo Group. Kemudian Bapak Bay Muhammad Hasani merupakan komisaris independen kami. Kemudian Ibu Dewi Aryani juga selaku komisaris kami. Next. Baik, melaporkan dan menyampaikan kinerja perseroan sampai dengan bulan September tahun 2023, kami dapat sampaikan bahwa perseroan telah mencatatkan laba sebesar 119,78 miliar atau naik sebesar 18% secara year on year dengan kontribusi utama pendapatan 80,13% dari jasa pelayanan kapal, 8,19% dari jasa pengangkutan lainnya, dan 3,67% dari jasa pengelolaan kapal. Untuk kenaikan pendapatan juga kami bergerak positif dengan kenaikan sebesar 28% atau setara 858,1 miliar. Kami juga cukup senang dengan achievement kami terkait dengan adanya penyesuaian tarif di berbagai wilayah yang berada di wilayah pengoperasian PT Jasa Armada Indonesia sampai dengan bulan September ini. Dan juga kami telah berhasil melakukan penyelesaian penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan mitra strategis kami untuk perjanjian jangka panjang. Next. Baik, untuk strategi utama yang kami miliki ada 3, business expansion, operational excellence, dan kompetensi and culture enhancement. Untuk business expansion sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, kami senantiasa melakukan pelebaran luas wilayah pelayanan BUP yang tadinya mungkin hanya berada di sekitar wilayah Jawa dan Sumatera dan sebagian dari Kalimantan. Saat ini kami telah mengembangkan beberapa kerjasama dengan mitra strategis kami yang berada di wilayah Aceh dan juga berada di wilayah Indonesia Timur, yaitu di wilayah wilayah Halmahera. Dan untuk itu kami akan terus melakukan business expansion keluar. Kami mempunyai beberapa target lainnya yang kami harapkan dapat diselesaikan pada tahun ini dan awal tahun depan. Dan dengan model bisnis yang expansion yang seperti itu, kami harapkan kami tetap bisa sustain berada di jalurnya bisnis ini dan dapat bisa bermitra dan bekerja sama dengan para BUP lainnya. Untuk operational excellence, kami senantiasa melaksanakan berbagai macam transformasi, baik transformasi digital, transformasi operation, transformasi SDM, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Reni dan Pak Iqbal, yang intinya adalah kami melaksanakan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi untuk pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan laba perusahaan. Tentunya hal ini tidak lepas ditunjang oleh adanya kompetensi dan culture enhancement yang kita lakukan senantiasa terhadap seluruh tim dari IPCM dan juga mitra-mitra kami bersama. Next. Bapak dan Ibu sekalian, dalam peta kita lihat ini adalah peta wilayah operasional IPCM dan kerjasamanya. Kita dapat lihat terbagi menjadi 3 kotak di sebelah kanan, ada biru tua, ada hijau, dan ada oranye. Di mana biru tua merupakan bagian dari kerjasama kami dengan PT Pelindo Regional 2, yang dulunya adalah Pelindo 2. Lalu warna hijau adalah BUP PT JAI Tbk sendiri.
Lalu warna oranye adalah joint operation. Bagaimana Bapak Ibu ketahui, selain bekerja sebagai pelayanan kerjasama operasional dengan Pelindo di Regional 2, JAI juga mempunyai BOP pelempahan sendiri. Itu berarti bahwa JAI mengelola wilayah pelabuhannya sendiri. Dan itu berada di, kita lihat yang hijau, ada wilayah Patimban, kemudian TUKS Nusantara Regas, ada PLTU Kanci 1, Kanci 2 di wilayah Cirebon, kemudian juga ada TUKS PT Cemindo Gemilang di wilayah Banten, Raya. Lalu ada SCS Ambang Luar Sungai Musi, Palembang. Sedangkan untuk wilayah kerjasama kami dengan Pelindo Regional 2, terbagi untuk pelabuhan tersibuk di Indonesia, yaitu Tanjung Priuk, lalu ada Banten, ada Cirebon, Bengkulu, Panjang, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Jambi, Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pontianak, dan Terminal Kijing yang juga ada di Pelabuhan Pontianak. Untuk mitra strategis dengan joint operation, sebagaimana telah kami sampaikan tadi, kami telah mengembangkan beberapa kerjasama strategis kami. Kali ini ada di Melaboh, Provinsi Aceh, dan juga di Teluk Weda, Halmahera, sejak tahun 2022 akhir kemarin. Next. Potensi kinerja dan pencapaian IPCM sendiri, kami sangat optimis. Karena apa? Karena kita dapat lihat bahwa saat ini untuk komoditi yang ada di Indonesia, baik batu bara, LNG, nikel maupun konstruksi, itu bergerak positif dan meningkat. Dan juga untuk itu kami secara aktif melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memegang komoditi-komoditi dimaksud dengan tersus-tersusnya. Kita lihat dengan FSRU Nusantara Regas, dengan FSRU Jawa 1 Power, serta kemudian SCS Ambang Luar Sungai Musi yang merupakan komoditi utamanya adalah batu bara. Selain itu, di Indonesia sendiri itu terdapat lebih dari 1.133 tersus dan TUKS-nya 937 lebih TUKS yang bergerak di beberapa bidang sebagaimana telah kita lihat di tampilan layar ini. Itu berarti luasan cakupan model pengembangan bisnis yang dimiliki oleh IPCM masih berprospek untuk terus berkembang karena pasar dan demand-nya masih cukup besar berada di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Next adalah highlight komersial bisnis IPCM. Di sini kita lihat untuk highlight bisnis IPCM, kita mempunyai beberapa mitra strategis yang kita telah melakukan kerjasama, baik itu dengan PLN Gigi, dengan PT Bukit Prima, PT Langlang, dengan PT Cirebon Electronic Power, Cemindo Gemilang. Mitra-mitra strategis ini penting bagi kami karena dalam kurun waktu tahun 2023 kemarin, kenaikan pendapatan dari sisi tersus merupakan kenaikan pendapatan yang tertinggi yang ada di kami. Untuk itu kami berterima kasih pada mitra-mitra kami. Selain itu terdapat juga beberapa penyesuaian tarif yang buat kami tentunya menjanjikan sebuah fundamental dan kinerja yang lebih baik lagi nanti untuk tahun 2024, di mana terdapat beberapa penyesuaian tarif di wilayah yang kami layani, yaitu di Priuk, Regas, Kanci 1, Kanci 2, dan di wilayah Banten ada 2, baik untuk pelabuhan umum maupun TUKS-nya juga terdapat penyesuaian tarif yang tentunya akan berdampak positif pada kinerja ke depannya. Penyesuaian tarif maksud baru kami dapatkan di akhir tahun ini, menuju penutupan tahun bulan September, dan harapannya itu akan mendongkrak pendapatan sampai dengan 2023 dan dapat membuat fundamental kinerja IPCM untuk tahun 2024 lebih terjamin lagi. Pemaparan selanjutnya terkait dengan kinerja keuangan dan kinerja armada akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan juga Direktur Armada. Highlight kinerja keuangan pertama akan disampaikan oleh Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Santi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat bahwa capaian performansi keuangan dari IPCM sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa secara keseluruhan angkanya positif semua.
Dalam artian bahwa pendapatan usaha IPCN pada triwulan 3 2023 ini bisa terrealisasi sebesar 858 miliar. Dan ini merupakan naik peningkatannya 27% di atas dari realisasi pada tahun sebelumnya. Itu dari sisi pendapatan usaha. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah dari sisi laba, Bapak Ibu. Laba bersihnya pada triwulan 3 ini bisa mencapai 119 miliar, yaitu naik 17,81% atas capaian dari tahun lalu. Untuk EBITDA demikian juga, EBITDA ini bisa diraih di angka 194 miliar dan tentunya ini membaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk di sisi aset, kalau kita bisa lihat di sini ada aset, ekuitas maupun liabilitas. Jadi kalau di laporan keuangan itu ada dari sisi neraca, aset IPCN juga meningkat 1,22%. Dan ini seiring dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi bahwa di tahun 2023 ini ada investasi yang telah dilakukan oleh IPCN untuk memperkuat dari sisi armadanya. Oke, selanjutnya, next slide. Di sini kami tampilkan Bapak Ibu terkait dengan proporsi dari pendapatan usaha itu sendiri, di mana Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk tahun 2022 proporsi untuk pendapatan dari sisi Pelindo, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, bahwa pendapatan dari IPCN itu ada dari Pelindo maupun juga dari non-Pelindo, seiring dengan yang sudah disampaikan terkait dengan upaya-upaya untuk perluasan maupun juga perkembangan pasarnya. Kalau dari tahun lalu itu untuk sisi Pelindo itu 28%, sedangkan di tahun ini, di triwulan 3 ini, sudah mencapai 31%, dari sisi non-Pelindo itu sudah mencapai 31% atas pendapatan secara keseluruhannya. Jadi sudah mulai meningkat juga, sudah mulai ada shifting, dan sudah mulai berimbang untuk dari sisi proporsi pendapatannya. Untuk breakdown-nya per segmen, Bapak Ibu juga bisa lihat dari sisi Pelindo maupun non-Pelindo, ini kedua-duanya juga naik. Untuk posisi Pelindo itu dari tahun lalu 485 miliar, sekarang menjadi 590 miliar. Sedangkan untuk non-Pelindo, semula dari tahun lalu itu 186 miliar, sekarang posisinya realisasi triwulan 3 ini menjadi 268 miliar. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, dan juga untuk dari sisi per segmennya, baik dari sisi pendapatan per segmen tunda, pandu, jasa marine lainnya, maupun juga untuk sisi pengelolaan kapal. Oke, lanjut. Untuk rasio-rasio keuangan, ini secara overall bisa dilihat bahwa capaian terhadap rasio-rasio keuangan ini secara umum ini lebih baik daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk dari sisi EBIT, EBITDA, kemudian juga asset turnover, dan juga current ratio, dan yang lain-lainnya. Hanya kalau Bapak Ibu lihat dari sisi operating ratio, ini memang terlihat ada peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tentunya ini juga dari impact atas kenaikan-kenaikan dari biaya BBM yang tentunya masuk dalam biaya operasional langsung dari IPCN itu sendiri. Namun demikian, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pola operasi dan yang lain-lain, dan tentunya juga kita terus meningkatkan dari sisi optimalisasi dan efisiensi untuk pendapatan maupun untuk laba bisa lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ini dari sisi rasio keuangan. Nah, ini kami sajikan juga Bapak Ibu terkait dengan capaian performansi IPCN dari tahun ke tahun. Kalau Bapak Ibu lihat, next slide ya. Trennya ini dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2020 sampai di tahun 2022. Di sini grafiknya meningkat terus dari sisi CAGR-nya untuk pendapatan itu angkanya di 18,06%. Sedangkan untuk aset itu di tahun 2022 1,48 triliun. Dan untuk laba bersih CAGR-nya juga meningkat 37,02%. Dan ini memang grafiknya sudah bisa dilihat bahwa ini terlihat ada peningkatan. Untuk sisi dividen, nah di sini dividen ini tentunya juga seiring dengan perkembangan dari capaian laba yang bisa diperoleh oleh IPCN. Di mana Bapak Ibu lihat grafik untuk laba bersih dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022,
kemudian juga dari sisi dividen yield. Dividen yield IPCM itu di tahun 2020 itu sebesar 3,59%. Dan kemudian terus naik sampai di akhir tahun kemarin itu angkanya di 7,56%. Dengan total DPS sebesar di akhir tahun kemarin sebesar Rp21,42. Ini terkait dengan historical untuk dividen dan juga maupun DPS-nya. Oke, selanjutnya, nah, untuk terkait dengan penggunaan dana hasil IPO, jadi IPCM ini komit Bapak Ibu sesuai dengan prospektus yang pada saat itu disusun bahwa untuk dana IPO itu 90% atau 90% itu dipergunakan untuk OPEX, jadi untuk investasi-investasi yang fokus IPCM adalah untuk peningkatan armada sebagai alat produksi, kemudian juga untuk peningkatan dari sistem digital. Jadi di sini ada untuk sistem IT terintegrasi, antara lain untuk level vessel tracking, kemudian asset monitoring, life management transaction, dan yang lain-lain. Jadi memang 90% atas dana yang kita peroleh itu kita optimalkan untuk keseluruhannya adalah untuk CAPEX, sedangkan yang untuk OPEX hanya sebesar 10%. Oke, selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Bu Santi kembali. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Reni. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari Pak Iqbal selaku Direktur Armada dan Teknik. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih, Bu Santi. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung operasional pelayanan pemanduan dan penundaan yang tadi Bu Dirut kami Bu Santi sampaikan dari Sabang sampai Merauke, ini kami ditopang oleh 90 armada yang terdiri dari 61 unit kapal tunda, di mana kapal tunda ini ada fungsi untuk menarik, menorong, dan tekan, sehingga nanti pelayanan pemanduan berjalan efektif, efisien, dan selamat. Di samping kapal tunda, kami juga memiliki 29 motor pandu, di mana motor pandu kami ini adalah berfungsi untuk antar jemput pandu. Di samping dengan ada kapal tunda dan motor pandu, juga kami memiliki 5 unit kapal kepil atau mooring boat, yang mana fungsinya adalah untuk menerima tali nanti yang akan ditambahkan di dermaga. Next. Terkait dengan ESG, Environmental, Social, dan Governance, PT Jasa Armada Indonesia Tbk tidak hanya fokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tetapi juga berkomitmen terus untuk menjadi perusahaan yang mendukung prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang disebut dengan ESG. Terkait dengan environmental, ada beberapa aktivitas yang kami lakukan. Pertama adalah terkait dengan 3 unit motor pandu yang baru itu, yang adalah Serikandi 1, 2, dan 3. Kami sudah memanfaatkan sonar panel untuk penerangan dan pendinginan di ruangan. Di samping itu juga kami menggunakan shore power connection terkait dengan kapal-kapal kami yang sedang tidak melakukan aktivitas. Untuk bahan bakar minyak, kami sudah menggunakan biosolar B30, dan terkait juga dengan pengelolaan lingkungan limbah B3, kami sudah bekerja sama dengan pihak pelabuhan untuk pengelolaan limbah B3. Di samping itu juga kami juga ikut berpartisipasi terkait dengan penanaman 1.000 pohon mangrove dan juga penanaman 400 bibit terumbu karang. Untuk sosial, ada beberapa aktivitas yang kami lakukan, adalah salah satunya adalah kita lakukan pengembangan UMKM untuk tenun dan anyaman di daerah Adora, tepatnya dari Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga dari Pelindo ikut dalam program Pelindo Mengajar, di mana DIAIN mendapatkan 2 tempat, yaitu pertama dari SMK PT PAL dan kedua dari SMK Negeri 1 Batu Malang. Di samping itu juga kami melakukan pembangunan di beberapa tempat untuk tempat ibadah, dan kami juga aktif terkait dengan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di sekitar wilayah operasi Pelindo. Untuk governance terkait dengan GCG, skor terakhir kami adalah 98,58. Ini masuk kualifikasi sangat baik sekali. Dan untuk skor ACGS-nya, hasil terakhir adalah 95,90, dan ini juga mendapat predikat very good. Terkait dengan POJK nomor 21 dari POJK titik 4 dari 25,
PT JAI telah memenuhi 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik versi OJK. Next. Nah, tadi seperti Bu Santi dan Bu Teni bilang terkait dengan untuk kinerja dan juga untuk melakukan efisien dari BBM, kami di Armada, di PT JAI, melakukan transformasi dari sisi kapal, dari sisi dan SDM-nya. Dari sisi kapal, kami terus melakukan transformasi, dan ini kami membuka peluang dan ide kepada seluruh awak kapal untuk melakukan inovasi yang dapat dikembangkan untuk kelancaran operasional. Terkait dengan SDM, kami rutin melakukan training yang bersifat hybrid, itu adalah 2 minggu sekali. Jadi ini untuk pengajarnya atau trainernya, ini kami melibatkan dari 2 pihak. Ada dari pihak internal dan juga dari pihak eksternal. Untuk memastikan bahwa kru kapal kami itu adalah kondisi fit, jadi sebelum mereka ke atas kapal, setiap pagi, setiap jam 8, kami melakukan pengukuran yang terdiri dari saturasi, pengukuran juga tensi, dan pengukuran dengan jantung. Dan jika ini dinyatakan bahwa awak kapal itu sudah layak, barulah awak kapal itu bisa melakukan aktivitas di atas kapal. Trans BBM juga kami lakukan, di mana ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama adalah kami melakukan pemanfaatan shore power connection. Kami juga melakukan perbaikan terkaitan pola operasi. Kalau di mobil, kita kenal yang namanya eco driving. Di kapal kami juga ngajari eco maneuvering, di mana kami mengajari awak kapal agar dalam maneuvering itu memperhatikan faktor-faktor tidak terlalu banyak menggunakan mesin-mesin yang tidak perlu. Di samping itu juga kami menggunakan teknologi di mana kami pastikan bahwa tidak terlalu banyak awak kapal kami atau kapal kami yang tidak beroperasi. Jadi kami pastikan bahwa jam operasi kapal itu tidak terlalu jauh dengan saat sedang melakukan aktivitas pelayanan penundaan. Next. Nah, ini adalah hasil skor tahun 2003 terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Hasil terakhir adalah 4,29 dari 5 skala Richard. Untuk indeks kepuasan pelanggan adalah 4,72 juga dari 5 skala Richard. Dan indeks ketertarikan adalah 4,78 dari skala Richard. Untuk mendukung kinerja PT JAI saat ini ada 6 sistem manajemen yang kami terapkan. Itu adalah sistem ISO 9001, sistem ISO 14001, sistem ISO 45001, ISM Code, sistem manajemen selamat kerja, dan terakhir ada sistem manajemen 31 atau sistem manajemen anti penyuapan. Mungkin itu kami kembalikan ke Bu Dirut. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Wrap up dari kami, ini nanti dapat dilanjutkan ke tanya jawab. Tapi intinya adalah dengan fundamental yang bagus, dengan kinerja yang bagus sampai dengan September 2023 ini, kami telah sampaikan kepada publik bahwa PT JAI Tbk tetap berkomitmen dan berusaha untuk mencapai kinerja terbaiknya. Kita akan diskusi lebih lanjut mengenai apa yang akan kita laksanakan untuk mencapai target-target berikutnya. Kami kembalikan ke Mbak Kesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Manajemen Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan kami coba bacakan. Yang pertama, dari Bapak Rizky Rahendra dari Bisnis Indonesia. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai kontrak angkutan kapal IPCM per Q3 2023? Siapa saja mitra strategisnya dan untuk berapa lama kontraknya? Untuk pertanyaan yang kedua, seperti apa rencana ekspansi IPCM pada 2024? Berapa dana capital expenditure dan investasi yang digelontorkan tahun depan? Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana potensi pembagian dividen dari IPCM untuk pemegang saham? Berapa dividen payout ratio yang direncanakan dan kapan akan dibagikan? Untuk pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu Manajemen.
Baik, terima kasih tadi dari Bisnis Indonesia ya. Iya. Baik, kita coba jawab. Berapa nilai kontrak angkutan kapal IPCM per Q3 2023? Siapa saja mitra strategis? Berapa lama kontraknya? Kami punya beberapa mitra strategis untuk itu. Ada Jawa Satu Power, juga ada PLNG. Untuk nilai kontraknya ya berkisar antara 40 M ke atas. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lalu untuk dana CAPEX untuk tahun 2024 sekitar 150-an yang akan kami siapkan untuk tahun 2024 CAPEX-nya, yaitu untuk pembangunan kapal baru kami. Dan bagaimana potensi pembagian dividen? Ini kayaknya yang paling ditunggu pertanyaannya ya. Bagaimana potensi pembagian dividen dari IPCM untuk pemegang saham? Berapa dividen PA Tration direncanakan dan kapan dibagikan? Yang jelas yang bisa kami sampaikan di sini, teman-teman sekalian, ini sepertinya nanya investor ini. Buat calon-calon investor juga, bahwa melihat fundamental kinerja kami yang sesuai dengan target kinerja yang kita rencanakan, sama dengan tahun 2023, maka memang kami merencanakan akan ada pembagian dividen, bagaimana kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi mengenai berapa dan kapan, sepertinya kita akan mengikuti historis tahun sebelumnya. Kami belum bisa menyampaikan itu saat ini karena kami belum mendapatkan persetujuan dari komisaris hal tersebut. Namun dapat kami sampaikan bahwa pasti akan ada pembagian dividen. Begitu. Mungkin cukup untuk sementara ya. Clue-cluenya bisa lihat di kinerja mungkin ya, Mbak Kezia ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kinerjanya kira-kira bagaimana di tahun ini dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya ya, mungkin ya kira-kira harapan kami ya kami bisa memuaskan teman-teman investor kami. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Shanti. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak William selaku investor. Ada satu pertanyaan, apakah ada lagi komponen rasio keuangan selain 10 rasio yang sudah dijelaskan? Hal ini untuk melihat keyakinan pemegang saham. Untuk pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu manajemen. Baik, untuk pertanyaan ini sepertinya paling cocok dijawab oleh Bu Dirkyu. Silakan Bu Dirkyu dari Pak William. Makasih ini Pak William. Sebenarnya kami sampaikan 10 komponen rasio ini yang kami anggap sudah cukup untuk mewakili keingintahuan dari para investor gitu ya Pak ya. Jadi justru saya jadi ingin bertanya, kira-kira rasio apa lagi yang masih diinginkan untuk diketahui. Cuman sebagai gambarannya adalah EPCM ini saat ini kita pada saat melaksanakan investasi maupun juga pengembangan pasar masih mempergunakan dana internal. Jadi dana internal kita cukup untuk melaksanakan investasi. Jadi tadi Pak William juga mungkin sudah menyimak juga bahwa kapal-kapal yang dibangun di tahun 2003 ini, kemudian jadi Bu Santi juga sudah sampaikan bahwa kita saat ini juga sedang akan melaksanakan investasi lagi untuk penambahan armada, dan itu mempergunakan dana internal Pak. Jadi bisa dilihat berarti kalau misalnya saya mau menggunakan rasio hutang terhadap equity tentunya sangat bagus karena kita hutang jangka panjangnya nggak ada. Jadi sebenarnya 10 rasio ini sudah kami pilih yang kira-kira bisa mengilustrasikan kesehatan dari IPCM gitu ya. Demikian Pak William. Baik, terima kasih Ibu Reini. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aditya Himawan. Pertanyaannya adalah apa saja target ekspansi bisnis IPCM pada tahun 2024 di tengah tahun politik? Untuk pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu manajemen. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Aditya Himawan, kami sampaikan bahwa untuk tahun 2024, target ekspansi kami ada organik dan anorganik. Untuk yang anorganiknya akan ada kaitannya dengan rencana pemurnian bisnis yang dicanangkan oleh Pelindo Group. Tapi mohon maaf kami belum dapat sampaikan saat ini. Untuk yang organiknya, seperti tadi sudah dilihat di beberapa slide di awal, bahwa terdapat banyak sekali potensi besar yang berada
di wilayah perairan Indonesia untuk optimalisasi pelayanan jasa pemanduan dan penundaan baik untuk di Versus dan TUKS-nya. Dan itu masih sekitar 1000-an lebih. Itu merupakan potensi yang jelas masih ada di depan mata kita. Apakah kita harus berhati-hati untuk tahun politik? Tentunya untuk semua bisnis akan akan melihatnya sebagai suatu hal yang patut untuk menjadi perhatian. Namun kami sepertinya tidak terlalu khawatir karena apa? Bisnis kami adalah bisnis yang erat kaitannya dengan transportasi atau logistik, di mana apapun yang terjadi, baik itu tahun politik atau mungkin yang paling krusial sekalipun yang kemarin tensinya tinggi adalah untuk waktu masa pandemi, kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan itu tetap beroperasi dengan optimal karena pelabuhan merupakan suatu tempat di mana tidak boleh ada penutupan atau closing. Kita tahu bahwa Indonesia juga membutuhkan pertukaran komoditi. Kalau kita kemarin sempat berpikir kalau closing pelabuhan untuk wilayah luar negeri dan dalam negerinya ditutup, maka buat Indonesia itu tidak menjadi isu karena pelabuhan-pelabuhan kita melayani baik domestik maupun internasional. Which is itu berarti pelayanan jasa pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan oleh IPCM itu masih dibutuhkan dan merupakan unsur yang wajib ada mandatori dari regulasi yang ada di AIN. Mungkin itu sementara. Baik, terima kasih Bu Shanti. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Shobi dari Kontan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah target pendapatan dan laba bersih sampai akhir tahun tercapai? Lalu yang kedua, berapa anggaran yang disiapkan untuk capital expenditure tahun depan? Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu Manajemen. Ya, baik. Untuk Pak Sobi dari Kontan, nomor 1, apakah target pendapatan dan laba bersih sampai dengan akhir tahun tercapai? Kami optimis Pak, itu tercapai melihat model perekonomian kita yang juga semakin membaik. Walaupun memang betul ada peningkatan harga BBM buat kami, tetapi dengan hal-hal yang kami laksanakan secara efektif dan efisien, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal untuk semua jenis transformasi yang kita laksanakan, maka kami optimis bahwa laba dan pendapatan tersebut dapat tercapai. Untuk anggaran yang disiapkan untuk CAPEX tahun depan, tadi telah kita jawab sekitar 150 miliar. Begitu Pak Sobi. Itu Mbak Kezia. Baik, terima kasih Ibu Shanti dan juga Bapak Iqbal dan juga Ibu Reini atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah masuk. Masih ada banyak pertanyaan sebetulnya yang sudah masuk, namun izinkan kami mengakhiri sesi tanya jawab kali ini dari Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Namun jika Bapak dan Ibu peserta masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Shanti Puruhita selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Shanti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kezia. Baik, closing statement dari kami. Sebelumnya kami bertiga di sini mengucapkan terima kasih kepada para mitra dan partners yang ada, sehingga kinerja IPCM sampai dengan September 2023 ini dapat sesuai dengan target yang kami harapkan. Dan telah kami sampaikan tadi, kami merupakan perusahaan dengan bisnis penundaan dan pemanduan kapal, shipping, marine service, yang merupakan bagian dari Pelindo Group, dan kinerja kami baik. Kami selalu mengutamakan kinerja prima, kami mengutamakan GCG, dan untuk para stakeholder kami harapkan untuk tetap mempercayai kami sebagai BIP pelayanannya, dan kepada investor dan calon investor kami harapkan untuk tidak ragu untuk memilih IPCM sebagai salah satu pilihan investasi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Buat teman-teman yang ada di IDX, kami terima kasih untuk pelaksanaan Public Expo pada kesempatan kali ini.
Makasih. Baik, terima kasih Ibu Shanti atas closing statement yang telah diberikan. Dan demikianlah paparan publik dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Baik Bapak dan Ibu, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk dapat juga disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk, juga Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir dalam sesi Public Expose Live kali ini. Sampai jumpa di sesi Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.